Saya tidak akan memberikan pertanyaan, saya hanya ingin memberikan potret Pertamina melihat situasi antrian panjang dan narasi BBM kurang di Kalimantan Timur. Baik, terima kasih Bang Upi sama Mas Wirawan. Jadi kalau kita boleh sedikit cerita histori kenapa 4 bulan terakhir, 3-4 bulan terakhir lah ya. Itu kok ada antrian baik di Balikpapan maupun di Samarinda ya, tapi memang paling tersorot ini Balikpapan paling panjang. Kalau kita bicara misalkan di tahun 2022 ini di awal tahun 2022 itu mungkin masih ada sisa pandemi. Jadi aktivitas di Balikpapan mungkin tidak setinggi sekarang. Sehingga kalau ada antrian di SPBU paling sampai di gerbang SPBU aja. Di akhir 2022 itu juga terbantu karena adanya penyesuaian harga Pertalite dari 7.600 ke 10.000. Dan Pertalite waktu itu dengan Pertamax disparitasnya sedikit. 10.000 dengan 12.000. Yang akhirnya semua konsumen itu malah kebanyakan lari ke Pertamax. Termasuk ya, kalau kita boleh jujur, termasuk pengetap. Pengetap pun kita tidak bisa mengatakan tidak ada pengetap karena di setiap provinsi itu pasti ada. Tenang, nanti yang gitu. Nanti yang cerita mungkin Pak Wirawan. Jadi mau konsumen yang benar-benar mencari Pertalite atau Pertamax itu dulu pengetap larinya malah ke Pertamax karena secara margin kalau mereka cerita lebih mendingan Pertamax karena kalau Pertalite jual susah gitu kan ya. Nah, fenomena ini terus berlanjut masih aman sampai bulan Mei atau Juni 2023. Karena Pertamax dengan Pertalite bedanya masih belum terlalu jauh. Ketika masuk bulan saya lupa Juli atau Agustus, Pertamax lari ke 14.000. Sehingga memberikan gap yang cukup jauh ke Pertalite, Rp4.000. Rp4.000 sehingga kalau secara margin pengetap beli Pertamax itu nggak bisa laku karena mendingan beli Pertalite. Dia bisa upgrade sekalian gitu ya. Nah, ternyata di Pertalite ini juga sudah ada konsumen setia nih yang memang senang dengan subsidi atau penugasan. Ya, sehingga akhirnya mulai dari bulan Agustus itu mulai terlihat adanya antrian-antrian dan walaupun belum separah sekarang ya. Itu berlanjut ditambah lagi dengan isu-isu penghapusan Pertalite yang katanya mau dihapus per Januari atau mungkin adanya isu-isu kuota mau habis ketika itu sehingga di bulan September panik buying nambah parah lagi antrian dan sekarang imbasnya adalah banyak yang benar-benar terstigma seperti itu. Dan lagi mungkin kalau saya tidak mau bicara mungkin pendatang, pertumbuhan penduduk dan kendaraan ya karena mungkin instansi lain yang memiliki otorisasi berbicara itu. Tapi yang kalau kita lihat sekarang bahwa memang jumlah kendaraan yang mengantri memang lebih banyak dari sebelumnya. Karena kalau kita lihat dari penyaluran itu sebenarnya tidak ada peningkatan yang signifikan, Pak. Jadi kalau 2022 itu Pertalite sekitar di Balikpapan ya. Itu sekitar 250.000 sampai 300.000 liter per hari. Sekarang itu mungkin di angka 350.000 liter per hari. Nah, ini dengan kuota yang memang, satu lagi adalah kuota. Jadi karena Pertalite ini adalah barang penugasan ini adalah subsidi tapi kompensasi. Artinya beda dengan solar yang full subsidi pemerintah. Pertalite ini tanda kutip ada nanti pemerintah bayar, ada Pertamina yang bayar. Jadi patungan untuk bayar selisihnya. Walaupun sebenarnya Pertalite itu kalau sebagai informasi mungkin di harga pasar mirip-mirip dengan Pertamax, bedanya mungkin sekitar Rp500 aja. Jadi aslinya sebenarnya Pertalite mungkin 13 ribuan harganya, cuma 3.000 itu dibayar oleh pemerintah dan Pertamina. Nah ini yang menjadi akhirnya ada kuotanya di situ. Nah kuota inilah yang mau nggak mau harus kita batasin karena kalau jebol semua full Pertamina yang akan bayar dan ini akan menjadi sorotan. Ya mohon maaf mungkin auditor dan lain-lain karena kenapa Pertamina bisa jebol. Itu kita urai pelan-pelan, Mas Arya, sebelum kita ke Mas Wirawan ya. Jadi kalau apa yang diceritakan, kalau ngomong dari COVID berarti mobilitas ya. Artinya kebutuhan yang belum banyak. Waktu itu masih aman. Munculnya belakangan ini ketika mobilitas itu mulai tinggi. Jadi masyarakat kemudian kebutuhannya meningkat, suplainya tetap. Begitu satu. Yang kemudian yang kedua yang pertama berarti masalahnya adalah gap antara supply dan demand. Supply-nya terbatas, demand-nya nambah. Itu menjadi masalah. Dan ini mulai ada terlihat memang terus naik malah demand ya. Kalau demand ya. Demand-nya naik ya. Jadi masalahnya kita bedakan itu dulu. Jadi sekarang ada tidak kesesuaian antara ketersediaan dan
market yang membutuhkan. Betul. Itu masalah pertama. Yang kedua memang gap. Yang tadi masalah ini, kalau ini soal psikologis ya, orang mendingan beli Pertamax dengan antri, mendingan dia migrasi. Satu. Yang kedua pengetap juga begitu. Ini nggak boleh ngomong pengetap sebenarnya. Tapi faktanya ada orang ada pengecer di luaran yang kemudian menjadi tidak signifikan karena marginnya kecil. Betul. Nggak untung. Misalnya harga Pertamax cuma 13.000, jualnya 12.000, selisih 1.000 barangkali aman-aman aja ya. Udahlah dengan Pertamax aja. Sekalian. Jadi masalah itu kira-kira. Oke. Saya suruh lihat komen di YouTube gimana caranya. Oke. Ada yang sudah komen sebenarnya, jahatnya pada Tuhan gitu apa, nggak takut sama Tuhan tadi, kira-kira apa? Saya nggak tahu, nanti kalau mau disampaikan diberitahu ke saya. Oke. Kuotanya kurang. Ini situasi yang terjadi begitu. Sebenarnya selain itu benar-benar kurang atau pada distribusinya? Kalau saya lihat narasinya kan, SPBU kita juga nggak cukup loh ya. Kalau dilihat dari jumlah SPBU, sebenarnya kalau memang kuota itu disetting untuk, kan ini sudah ada hitung-hitungan ya Pak. Kuota itu sebenarnya dihitung berbarengan antara Pertamina dan Pemda. Jadi sebenarnya sudah ada hitung-hitungan di awal, cuma kan kita tidak tahu apa yang terjadi di pertengahan tahun dan akhir tahun, karena kuota itu selalu ditentukan di awal tahun. Yes. Dan 2 tahun terakhir memang apa yang diusulkan dengan yang disetujui itu berbeda, lebih di bawah. Sehingga apa yang di-bargaining oleh Pemda dan Pertamina Regional Kalimantan ke pemerintah pusat itu berbeda dengan apa yang disetujuinya. Jadi lebih cenderung di bawah apa yang diusulkan. Nah, hal-hal kayak gini memang yang mau tidak mau, karena itu given ya Pak ya. Ya sudah, Pertamina dapatnya kuotanya segitu, disuruh menyalurkan. Akhirnya kami salurkan sesuai kuota tersebut. Memang pada prakteknya ini kan kami mengelola 5 provinsi Pak di Kalimantan ya. Kalau kita lihat memang yang paling anomalinya paling lumayan terlihat memang Kaltim. Saya kemarin baru dari Kalsel, itu tidak ada antrian sama sekali. Ya, dari Kalsel tidak ada antrian, di Kalbar pun tidak ada antrian Pertalite ya. Kalau solar mungkin sama, semua provinsi ada juga ya, yang namanya antri truk itu pasti ada. Cuma kalau dari 5 provinsi ini yang paling anomali memang Kaltim. Nah, inilah yang mungkin mau tidak mau, kalau kami sih berharap bisa ada diskusi dengan semua instansi ya terkait ya, karena permasalahan ini kalau hanya dilihat dari suplai BBM, sepertinya tetap saja Pertamina akan sulit mencari jalan keluar karena keterbatasan otoritas kami sebagai perusahaan. Kami tidak bisa membuat regulasi, kami tidak bisa menindak hukum, kami juga tidak bisa otoritas wewenang di luar SPBU, itu bukan otoritas kami, karena kalau kami melakukan hal itu ya itu tindakan hukum jadinya. Tindakan hukum sewenang-wenang jadinya. Saya ingin pastikan dulu Mas Arya, ada statement dari Pak PJ Gubernur Kaltim mengatakan bahwasanya sebenarnya kuota nyaman. Karena sampai awal Desember itu baru 75. Artinya masih aja 25%. Artinya kalau kita average 75 dibagi 11 bulan, sebenarnya konsumsi BBM itu hanya menggunakan sekitar 7,5% kuota. Kalau ini 25% mestinya cukup di akhir tahun. Sebenarnya kalau mungkin data yang ditampilkan ke Pak PJ itu mungkin data Oktober ya, karena per Desember awal itu masih tersisa sekitar 10-15%. Jadi mungkin data yang Oktober-November sebenarnya memang masih cukup Pak, karena kita harus menyuplai sesuai dengan kuota yang ditentukan. Karena kalau semua SPBU, anggaplah satu SPBU itu kita buka semua nozzle jadi Pertalite, pasti jebol. Karena tadi demand ini sebenarnya tinggi sekali. Sebentar, kita hitung dulu. Taruh kata di bulan Oktober ya, masih 10%. Tadi kalau di Oktober itu masih 75. Kalau Desember awal terakhir data kami itu masih sekitar 10-15%. Kaltim ya. 15%. Artinya sebenarnya harusnya kalau dibagi 12 kan, harusnya kan kuotanya per bulan kan hanya 8%-an kan? Iya, betul. Ini masih sekitar 15. Kalau per hari ini mungkin sekitar 7-6 atau 7%. Masih cukup ya kalau itu. Kalau matematisnya cukup gitu. Betul. Kudunya ini gimana? Harusnya cukup gitu kan? Cukup. Nah, di mana masalahnya belum ketemu ini? Ya memang sebenarnya kalau antrian itu tidak ada hubungan dengan kuota. Nah, ini biar clear kan gitu. Karena gini, adanya antrian itu kan berarti ada stok. Kalau tidak ada stok BBM, tutup SPBU pasti tidak ada antrian, kan gitu. Ya artinya si BBM di SPBU tersebut ada. Hanya saja tadi jumlah kendaraannya memang demand-nya tinggi. Nah ini tinggi ini kan tanda kutip
Pertamina nggak bisa menjawab, nih Pertamina berarti kalau gitu mobil dari mana aja Pertamina? Nah, kan kami nggak boleh jawab karena instansi yang mikirin itu sudah ada. Kan gitu ya, mikirin mungkin pertumbuhan kendaraan, segala macam itu sudah ada instansi tersendiri. Nah, tapi kalau dari pengalaman kita, apa yang Pertamina lakukan di SPBU ini ya sebenarnya sama jualannya kayak dari dulu. Ya ada Pertalite, ada Pertamax, ada Pertamina Dex, ada Dexlite, gitu kan ya. Nah, mungkin memang beberapa masyarakat komen atau kritik, wah yang di Stal Kuda sama di Sepinggan kenapa ditutup? Nah, kalau itu memang ada basisnya adalah diskusi dengan stakeholder, karena terkait dengan jalan utama, dengan antrian panjang, kemacetan, sehingga diputuskan bahwa ya udah Pertamina tolong itu ditutup untuk roda 4, tapi roda 2 tetap dibuka. Tapi kan akhirnya jadinya hanya memindahkan. Oke, saya ingin clear sekali lagi sebelum ke Mas Wirawan. Kuota yang nyampe ke konsumen itu bisa dipastikan adalah kuota yang dari Pertamina disuplai sampai ke SPBU. Betul. Tidak berhenti di tengah. Betul. Tidak berhenti di tengah. Tidak, karena memang ada setiap tahunnya itu selain BPK kami juga diaudit oleh Dirjen Migas Kementerian SDM dan BPH Migas, BPH Migas, dan BPH Migas itu selalu memonitor bahkan day to day. Tiap hari itu memonitor, karena kan kami sekarang sistemnya sudah terdigitalisasi ya. Jadi mereka pun memonitor hal itu. Nah, cuma kalau toh ada ibaratnya penyelewengan ke pengetap gitu ya, ke POM ini, ya itu sebenarnya kuota juga yang memang beredar di masyarakat. Kalau yang POM ini saya nanti tanya. Oh iya, siap. Ya, nanti. Enggak, clear saya begini. Saya menggunakan elemen yang paling dasar ketika tangki Pertamina dari depo kemudian ke SPBU. Dulu kita kenal istilah kencing, kan gitu. Ya, betul. Nah, kalau kencingnya di darat nggak ketahuan gitu. Kencingnya di laut kira-kira. Ada kemungkinan itu nggak? Kalau kencing di laut, mungkin kalau kemungkinan pasti ada, Pak. Kalau kita ada ya, kemungkinan kita nggak bisa bicara, nggak ada ya. Karena beberapa kasus pun, ya misalkan dari Polairut gitu ya, Polairut dan lain-lain. Nah, nanti kita pernah menangkap kan gitu kan? Pernah menangkap, artinya kan kalau kita bicara kemungkinan pasti ada. Enggak, gini loh clear-nya Mas Arya. Clear-nya bahwasanya verifikasi yang sudah terpakai itu memang dari SPBU. Karena kan ujung terakhir di market di Pertamina kan dari SPBU kan. Sementara yang mendistribusikan kan juga pihak ketiga dari Pertamina kan. Jadi yang kencing itu tidak dihitung. Jadi kuota itu dihitung dari keluar dari nozzle, Pak. Ini clear berarti ya. Clear. Kencing dan lain-lain itu biasanya kerugian nantinya akan dihitung-hitung oleh Pertamina dengan pemerintah. Karena itu kan termasuk kerugian sebenarnya. Jadi verifikasi terakhir kuota itu tidak ada hubungan sama kencing. Kuota itu hubungan udah sampai keluar dari nozzle si SPBU. Bahkan dia ada di tangki pendam SPBU itu belum masuk dalam kuota, itu hanya penyimpanan SPBU. Nah, berarti bisa disimpulkan begini, kalau kuotanya masih 10% atau 20%, jangan-jangan tidak sampai segitu, karena yang kencing udah banyak. Bisa jadi kan? Ini asumsi. Tapi kan bukan kuota tadi, Pak. Yes. Bukan kuota. Artinya yang dihitung kan yang keluar dari nozzle. Nah, itu. Keluar dari nozzle. Ini masalah. Jadi kalau sisa 6% 7%, nah itu nantinya setelah di akhir tahun kalau memang masih sisa 5% itu akan kita laporkan ke BPH Migas. Ini masih sisa 5% untuk Kaltim. Ya. Baik, kita lanjut. Ini memang belum selesai. Saya Mas Wirawan atau Mas Arya lagi ya. Oke deh, kita break biar Mas Arya minum dulu. Mas Wirawan. Jadi jahat juga ini produser acara ini karena mengundang polisi. Apa hubungannya BBM menguap dengan polisi gitu kan? Saya tidak akan bertanya yang sama. Saya ingin Mas Wirawan memberikan perspektif terkait judul dan situasi ini menurut perspektif Mas Wirawan. Kan tipiter loh ini. Silakan Mas. Makasih Bang Upi waktunya. Jadi terkait judul dulu lah ya. Terkait judul. Siap. Kenapa BBM menguap? Iya. Menguap ini juga sebenarnya PR juga untuk kepolisian sendiri. Mungkin saya bahas dulu dari masalah antrian. Kemarin juga di Polres itu sempat dibahas terkait antrian ini dan dilibatkan beberapa instansi yang terkait. Itu dari beberapa poin pada saat rapat itu yang bisa saya ambil itu terkait jumlah SPBU yang tetap dari tahun 2013 tidak bertambah sampai sekarang. Nah, sedangkan pelonjakan dari 2013 sampai 2023 itu penambahan kendaraan itu sampai puluhan ribu bahkan ratusan. Nah, seperti itu. Nah, jadi ya mungkin ada kaitannya juga terkait supply and demand-nya tadi itu. Nah, sebenarnya kalau supply ya memang kemarin sempat bahas juga masalah supply itu nggak ada masalah.
Cuman untuk pendistribusiannya. Iya. Pendistribusiannya itu tetap aja cuman ada 8 SPBU Mas ya? Betul. Kalau sementara ini yang melayani Pertalite roda 4 11. 11 SPBU aja nggak berubah-berubah sampai sekarang. Itu yang terkait antrian. Jadi di beberapa titik itu karena distribusinya kurang, tempat distribusinya kurang. Nah, jadi muncullah antrian-antrian itu. Nah, kemudian tadi sempat juga dibahas terkait pengetap. Nah, ini pengetap ini bahasa pengetap ini yang memang saya ya ininya lah seksi. Nah, bisa dibilang itu terkait pengetap. Nah, kita bisa bilang pengetap mungkin kalau misal sudah entah tangki mobil tersebut sudah editan atau ada jerigen di dalam, bahkan selang di dalam. Karena beberapa tangkapan saya atau laporan polisi saya itu tahun ini sudah 3 LP. Sudah 3 LP terkait illegal oil. Illegal oil ini sudah 3 LP. Nah, jadi kadang kalau misalkan tidak ada tangki editan atau ada jerigen di dalam normally aja dianggap itu bisa dianggap ya bisa kita bilang normal lah. Normal, betul. Masyarakat beli kan pasti kan kayak gitu juga. Kalau misalkan dari kepolisian nangkep tapi tidak ada indikasi, indikasi kalau itu pengetap, ya kita nggak bisa apa-apa juga. Kalaupun mereka habis ngisi dituang di luar, itu kita nggak bisa juga kan? Normal juga. Iya kan? Kita nggak akan tahu. Betul. Nggak, artinya kita nggak bisa berpolitiking di situ. Itu biar aja. Itu siasat mereka yang cerdas gitu. Itu terkait pengetap. Nah, makanya kadang mungkin masyarakat bilang wah pengetap ini, cuman ya dari kami pun ya tetap berusaha, dari kepolisian tetap berusaha untuk yang menindaklanjuti terkait laporan-laporan tersebut. Nah, mungkin ya dari kepolisian juga minta bantuan dari masyarakat juga. Jika memang ada indikasi mobil tersebut mobil pengetap, bisa dibilang mobil pengetap yang seperti tadi saya jelaskan, ada tangki editan ataupun jerigen bahkan selang di dalam. Nah, kemudian tadi sempat bahas masalah kencing. Tangki kencing. Oke. Bocor lah, menguap. Tangki kencing. Nah, bocor. Mungkin memang belakangan ini juga saya sempat mendengar terkait kencing di kapal. Ini menarik kan? Oke, lanjut. Nah, kencingan kapal itu ya sejauh ini memang ada beberapa informasi masuk. Yang sejauh ini stop dulu, kita tahan. Biar kita bisa berpikir lebih jelas, kita break 1-2 menit ke depan. Agak sensitif ini saya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.